Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasti dong kalian pernah mengantar ibu kalian berbelanja ke pasar ataupun ke supermarket. Pasti juga kalian pernah menunggu ibu kalian berbelanja. Begitupun dengan saya. Waktu itu ibu saya pergi ke pasar untuk berbelanja sayuran, terus sama berbelanja pakaian. Waktu itu ibu saya pergi ke toko pakaian untuk membeli baju untuk adik saya. Waktu itu ibu saya menaikkan sebuah baju untuk seragam sekolah. Waktu pedagangnya menawarkan harganya, ibu saya mulai tawar-menawar dengan si pedagang. Sampai 30 menit ibu saya menawar barang dagangan tersebut, dan akhirnya ibu saya pergi begitu saja agar si penjual melepas harga dengan sesuai dengan yang ibu saya inginkan. Kita pergi ke toko yang lain. Waktu di tengah jalan, penjual akhirnya mengejar kita dan menyetujui dengan harga yang telah disepakatinya. Kalau pergi ke supermarket, mana mungkin bisa ditawar karena itu udah harga pas. Tetapi kalau untuk di pasar, pasti dong kalian bisa menawarnya dengan harga yang kalian inginkan. Tapi itu juga harus ada tawar menawar atau transaksi terlebih dahulu, atau persetujuan dari pedagang untuk harganya tersebut. Kalau di supermarket, kita pergi ke kasirnya langsung dengan harga tertentu, tidak bisa ditawar maupun tidak bisa dikurangi lagi, emang udah harga pasnya segitu. Ada lagi cerita lucu ketika berbelanja sepatu untuk keperluan ayah saya. Ibu saya membeli sebuah sepatu dengan harga misalkan 250.000, tetapi si pedagang menawarkannya kan itu 300.000. Akhirnya terjadi tawar menawar yang sangat sengit dan sangat lama, bahkan lama sekali, sampai akhirnya pedagang pun menyerah dengan harga yang telah ditentukan oleh ibu saya, yaitu 200.000. Jadi untuk berbelanja sendiri biasanya ibu-ibu itu sangat lama karena mereka sering pindah ke toko A, ke toko B, ke toko C, ataupun ditawarnya sampai lama. Begitupun juga kalau berbelanja yang lain. Itulah hebatnya ibu-ibu. Cinta kita itu ibaratkan pasar. Aku penjualnya, kamu adalah pembelinya. Karena di situ harus ada transaksi ataupun harus ada perjuangan agar harga yang diinginkan bisa disetujui. Alasan kenapa kita harus pergi ke pasar, yang pertama banyak variasi atau banyak pilihan. Karena di pasar itu banyak sekali pedagang-pedagang yang memiliki jenis-jenis barang ataupun dagangannya yang sangat berbeda-beda. Terus harganya pun relatif sangat murah karena mereka membelinya juga dari langsung pengepul. Terus misalnya di pasar itu bisa ditawar, pastilah, namanya juga pasar pasti ditawar. Yang terakhir yaitu bisa diakses, karena sekarang itu pasar itu sangat mudah, ada juga pasar tradisional maupun modern. Jadi kita pun untuk ke pasar tinggal pilih mau yang pasar tradisional ataupun pasar yang modern. Oke, tadi kan saya menjelaskan tentang negosiasi di sebuah pasar. Pasti dong kalian ingin mengetahui definisinya, tujuannya, prosesnya, manfaatnya, dan apa saja yang ada di dalam negosiasi tersebut. Oke, yang pertama kita akan membahas definisi negosiasi. Menurut KBBI, negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak, kelompok, atau organisasi dan pihak lain. Menurut ahli Suyud Mogono, negosiasi adalah proses konsensus yang digunakan para pihak untuk mengolah kesepakatan di antara mereka
Adapun menurut Henry Kissinger, negosiasi adalah sebuah proses kombinasikan posisi konflik ke dalam posisi yang umum di bawah sebuah aturan keputusan yang bulat. Jadi dapat diambil kesimpulannya itu negosiasi itu ada proses tawar menawar. Jadi di dalamnya juga pasti ada kesepakatan dan juga ada konflik juga di dalamnya. Dan juga harus ada aturan yang jelas. Adapun beberapa tujuan negosiasi itu ada 6. Yang pertama itu tujuan agresif, adalah berusaha memperoleh keuntungan dari kerugian damage pihak lawan. Yang kedua itu tujuan kompetitif, berusaha memperoleh sesuatu yang lebih dari pihak lawan. Yang ketiga tujuan kooperatif, berusaha memperoleh kesepakatan yang saling menguntungkan, mutual gains. Yang keempat itu tujuan pemusatan diri, berusaha memperoleh keuntungan tanpa memperhatikan penerimaan pihak lain. Yang kelima itu tujuan defensif, berusaha memperoleh hasil dengan menghindari yang negatif. Yang terakhir itu tujuan kombinasi. Adapun manfaat negosiasi ada 4 poin. Yang pertama itu menciptakan satu jalinan kerjasama antara satu pihak dengan pihak lain untuk mencapai tujuan masing-masing. Yang kedua itu adanya saling pengertian di antara masing-masing pihak yang akan bernegosiasi mengenai kesepakatan yang akan diambil dan dampaknya bagi semua pihak. Poin yang ketiga itu terciptanya satu kesepakatan bersama yang saling menguntungkan bagi satu pihak yang akan bernegosiasi. Yang keempat itu terciptanya satu interaksi yang positif antara pihak-pihak yang akan bernegosiasi sehingga jalinan kerjasama akan menghasilkan suatu dampak yang lebih luas bagi banyak orang. Di sini ada hal yang harus dilakukan saat negosiasi, ada 6 poin. Yang pertama, menetapkan dan juga menegaskan kembali tujuan negosiasi. Yang kedua, mengajak untuk dapat membuat kesepakatan. Yang ketiga, mengevaluasi suatu kekuatan dan komitmen bersama. Yang keempat, membuat suatu alasan kenapa harus ada kesepakatan. Yang kelima, memperjelas dan dapat menguji perbandingan yang dikemukakan. Yang terakhir yaitu membandingkan beberapa pilihan yang ada di dalam negosiasi tersebut. Terus di sini ada 6 tahapan dalam negosiasi. Yang pertama, tahap persiapan, presentation stage. Yang kedua, tahap diskusi, discussion stage. Yang ketiga, tahap mengklarifikasi tujuan, clarifying goal stage. Yang keempat, bernegosiasi menuju hasil yang memenangkan. Yang kelima, perjanjian atau agreement. Yang terakhir yaitu pelaksanaannya tersebut dari semua hasil negosiasi tersebut. Di sini ada kemampuan dasar negosiasi, ada 8 poin. Yang pertama itu tajam dan berpikir. Yang kedua, memiliki sebuah daya tahan. Yang ketiga, dapat beradaptasi dengan baik. Yang keempat, kemampuan konsentrasi yang sangat tinggi. Yang kelima, sabar dalam bertindak. Yang keenam, memiliki kemampuan artikulasi. Yang ketujuh, kemampuan sosialisasi dengan baik. Yang kedelapan, punya selera humor yang sangat baik. Terus di sini ada proses negosiasi. Yang pertama itu dalam menyampaikan suatu pendapat harus disertai dengan alasan, fakta, ataupun contoh yang jelas supaya akan mudah dimengerti oleh pihak lain. Yang kedua, pendapat juga harus disampaikan dengan volume suara yang sesuai, intonasi dan pilihan kata yang tepat. Yang ketiga, penyampaian suatu pendapat harus dilakukan dengan jelas, lancar, dan juga sopan. Tidak mudah menerima atau juga menolak pendapat pihak lain, tapi harus melalui berbagai pertimbangan. Terus di sini ada prinsip bernegosiasi atau prinsip negosiasi, ada 4 poin. Yang pertama, transparansi, merupakan sebuah kejujuran, namun bukan berarti tidak diperbolehkan untuk dapat menentukan taktik yang dapat dilakukan bukanlah suatu kebohongan. Yang kedua, akuntabilitas, merupakan sesuatu hal yang dapat dipertanggungjawabkan, artinya seseorang yang melakukan negosiasi ini hendaknya harus konsekuen dengan yang dikatakan. Yang ketiga, keadilan, yang dimaksudkan yaitu pembagian pada porsi dalam suatu kerjasama yang harus adil. Dalam negosiasi hendaknya tidak akan memberikan pihak pada oknum tertentu yang juga dinilai lebih memiliki kepentingan. Yang terakhir, saling menghargai dan juga menghormati. Ini bertujuan untuk dapat membina hubungan baik dengan partner. Sikap saling menghargai dan menghormati ini hendaknya juga ditunjukkan ketika melakukan suatu negosiasi. Terus ada strategi negosiasi integratif, ada 5 poin. Yang pertama itu menetapkan tujuan yang lebih tinggi. Yang kedua, memisahkan antara orang dan masalah. Yang ketiga, lebih difokuskan pada kepentingan
bukan pada posisi. Yang keempat, memunculkan pilihan-pilihan yang menguntungkan kedua belah pihak. Yang terakhir yaitu menggunakan kriteria yang objektif. 8 strategi negosiasi. Yang pertama itu no further concession. Strategi ini dapat diterapkan manakala pihak lawan dapat dipaksa untuk memutuskan kesepakatan akhir. Yang kedua itu making only deadlock breaking concession. Strategi ini dapat diterapkan jika risiko yang timbul karena ketidakpastian dapat diterima. Yang ketiga itu no concession. Strategi ini bisa membahayakan karena umumnya pihak lawan menginginkan adanya kompromi. Strategi ini membuat proses negosiasi bersifat netral. Sekali posisi ditetapkan, kesepakatan akan tercapai hanya jika pihak lain menyetujui posisi tersebut. Yang keempat itu no concession cons. Strategi yang digunakan hubungan pihak yang memiliki otoritas yang lebih tinggi dalam minta posisi lawan diubah. Abaikan tawaran tersebut dan dianggap seolah-olah kesepakatan mungkin didapatkan. 5. High realistic expectation with small systemic concession. Strategi ini umumnya merupakan strategi yang paling berguna dalam proses negosiasi. Yang keenam, consent first. Strategi ini adalah strategi negosiasi yang dijalankan dengan cara memberikan kesepakatan lebih dahulu hingga pada saatnya akan ada waktu untuk meminta imbalan kesepakatan. Yang ketujuh itu problem solving. Strategi ini yang digunakan untuk menciptakan prosedur kesepakatan guna memecahkan masalah yang telah diidentifikasi. Yang terakhir itu moving for sell, moving for close. Strategi ini umumnya digunakan untuk menghindari kegagalan persetujuan total. Sebelumnya segalanya sesuatu gagal. Ada baiknya pihak-pihak yang terlibat dalam negosiasi melakukan usaha-usaha untuk menjembati adanya perbedaan tersebut. Oke, setelah tadi saya menjelaskan apa itu tujuan, definisi, manfaat, proses, dan juga lain-lainnya tentang negosiasi, selanjutnya kita akan menjelaskan apa itu definisi presentasi, bagaimana cara agar tidak gugup dan presentasi, terus dan ada manfaat juga dalam berpresentasi tersebut. Oke, yang pertama kita akan menjelaskan tentang definisi presentasi. Saya mengambil 3 poin dan 3 pendapat. Pendapat yang pertama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, presentasi adalah suatu kegiatan berbicara di hadapan banyak hadirin atau salah satu bentuk komunikasi. Menurut Triwidodo dan juga Joko Pistanto, presentasi yaitu suatu bentuk laporan lisan mengenai suatu fakta tertentu kepada komunikan. Menurut Erwin Sutomo, presentasi adalah suatu kegiatan aktif di mana seseorang pembicara menyampaikan dan mengkomunikasikan ide serta informasi kepada kelompok audiens. Menurut Joko Purwanto, menginformasikan pesan-pesan bisnis kepada audiens, menghibur audiens, menyentuh emosi audiens, memotivasi audiens untuk bertindak sesuatu. Ada 4 persiapan menurut Joko Purwanto yang disiapkan dalam presentasi. Yang pertama, penguasaan terhadap topik atau materi yang akan dipersembahkan, penguasaan berbagai alat bantu presentasi dengan sangat baik. Yang ketiga, menganalisis berbagai lingkungan maupun lokasi ataupun tempat untuk presentasi. Yang terakhir itu menganalisis siapa audiens kita. Apa sih yang membuat sebuah presentasi itu bagus? Yang pertama itu harus informatif. Sebuah presentasi yang baik mencakup semua informasi yang dibutuhkan dan hanya informasi yang dibutuhkan untuk membuat sebuah poin. Yang kedua itu mengesankan. Kalau membuat presentasi itu harus meliputi konten visual untuk membantu mengesankan kata-kata kita ke dalam pikiran audiens. Konten visual dapat berupa gambar, grafik, video, bahkan sesuatu yang sederhana seperti bahasa tubuh yang sederhana dan gestur yang penuh dengan makna. Yang terakhir itu bercerita. Pikiran manusia menyukai cerita-cerita, baik informasi oral dan ekspresi visual dapat segera membosankan audiens jika tidak memiliki makna, struktur, atau tujuan yang lebih besar. Nah, tips agar menghilangkan kegelisahan dalam presentasi. Yang pertama itu, pikirkan tentang audiens, bukan diri kita. Yang kedua itu, gunakan building blocks atau kerangka bangunan. Yang ketiga itu, persiapkan PowerPoint lebih awal. Yang keempat, latihan, dan juga pastinya latihan.
Yang kelima itu tiba lebih awal. Yang keenam itu rekam dan review presentasi kita. Yang ketujuh itu uji teknologinya. Yang kedelapan, rencanakan jeda berbicara kita. Yang kesembilan itu bernapas yang dalam, agar kita lebih tenang dalam menyampaikan sebuah presentasi. Strategi agar presentasi kita itu menarik. Yang pertama, memiliki kerangka yang sangat jelas, menggunakan grafik yang sangat menarik, jangan terlalu banyak teks, menggunakan gambar sebagai fokus utama, menggunakan desain yang sangat sederhana. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang BATNA, yaitu Best Alternative to a Negotiated Agreement, yaitu alternatif terbaik dalam persetujuan negosiasi. BATNA merupakan alat negosiasi yang dikembangkan oleh Roger Fisher dan William Ury pada tahun 1991 di proyek negosiasi Harvard, dengan tujuan untuk mengatasi kebuntuan dalam proses negosiasi. Ada 6 langkah dalam proses desain BATNA. Yang pertama itu harus melakukan analisis tujuan atau interest. Yang kedua, menilai tingkat resesi tiap alternatif. Yang ketiga itu melakukan curah pendapat untuk mengidentifikasi alternatif persetujuan negosiasi. Yang keempat, memilih alternatif yang terbaik. Yang kelima itu melakukan kembali penilaian secara teratur terhadap BATNA. Yang terakhir, melakukan pengembangan terhadap alternatif yang ada. Contohnya itu, misalkan saya ada seorang penjual jam tangan, saya membeli jam tangan dari pihak pabrik sebesar 100.000 dan saya memiliki BATNA yaitu 110.000, tetapi saya menawarkan terhadap pembeli yaitu 200.000. Pembeli biasanya langsung menawar setengah harga. Jika saya menjual dengan harga 100.000, berarti saya rugi. Setelah tawar menawar dengan pembeli, saya merelakan jam tangan itu dengan harga 110.000. Saya masih untung karena pembeli membeli dengan BATNA tersebut. Syarat terpenting agar negosiasi BATNA ini sukses adalah jangan memberitahu BATNA kepada pembeli. 6 paradigma interaksi manusia. Pertama itu win loss, loss win, loss win, win or more deal. Menang. Ini bukan mengenai kesuksesan Anda atau saya, tetapi sukses untuk kita bersama yang tentunya bernilai lebih tinggi. Menang atau kalah. Saya akan mengalahkan Anda apapun yang terjadi. Kalah, menang. Saya selalu dilangkahi. Kalah. Apabila tidak ada yang menang, mungkin menjadi pecundang tidak terlalu buruk. Menang. Selama saya menang, saya tak peduli Anda. Menang atau kalah. Menang atau lebih baik tidak. Mari mencari solusi untuk kita semua, atau jika tidak, jangan diteruskan. Itulah contoh dari 6 paradigma interaksi manusia. Gaya penanganan konflik. Ini ada 5 poin. Yang pertama, control, I win you lost. Accommodate, I lost you win. Avoid, I lost you lost. Compromise, we both win, we both lost. Collaborate, I win, you lost. Contohnya sebagai berikut. Accommodating, strategi atau gaya mengatasi konflik dengan mengalah atau mengorbankan kepentingan diri sendiri dan rela untuk mengorbankan segalanya demi untuk mempertahankan hubungan dengan pihak lain yang sedang konflik. Avoid, strategi menghindari, adalah strategi yang menghindari pengambilan keputusan dalam bentuk apapun dalam sebuah konflik. Strategi ini hanya dapat digunakan apabila suatu permasalahan yang menimbulkan konflik tersebut adalah kurang penting. Yang ketiga itu collaborating. Strategi sering disebut dengan strategi win-win atau menang-menang. Strategi atau gaya ini berusaha untuk memuaskan semua pihak yang sedang konflik. Diperlukan diskusi bersama tentang semua permasalahan dan mencari solusi-solusi terbaik, serta diperlukan kejujuran dan komitmen dari semua pihak.
competing atau strategi ini adalah strategi dengan pendekatan win-loss atau menang kalah, dimana kita berusaha untuk memenangi konflik ini dengan mengalahkan pihak lain, atau win you loss. Kita bertindak dengan sangat tegas untuk mencapai tujuan kita tanpa bekerja sama dengan pihak lain dan bahkan dengan mengorbankan pihak lain. Kompromis. Konflik dengan strategi berkompromi ini adalah strategi yang menggunakan pendekatan loss-loss atau kalah-kalah, di mana semua pihak yang sedang dalam konflik bersedia untuk mengalah atau tidak mendapatkan apa yang sebenarnya mereka inginkan demi menjaga hubungan dan kepentingan bersama. Strategi ini biasanya digunakan pada saat kedua belah pihak ingin bekerja sama dan memiliki tujuan yang sama, pentingnya serta kekuatan yang setara. Strategi ini bisa digunakan oleh para pembisnis untuk menegosiasi kontrak dalam berbisnis. Oke, terima kasih kepada audiens yang telah mendengarkan dan juga memperhatikan apa yang setelah saya jelaskan dan informasikan tentang yang pertama itu negosiasi, yang kedua tentang presentasi, yang ketiga tentang batna, yang keempat tentang 6 paradigma interaksi manusia beserta contohnya, yang kelima gaya penanganan konflik. Mungkin dari saya cukup sekian. Mohon maaf bila ada kata maupun ucapan yang masih salah ataupun kurang tepat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.